Arsenal nyaris sempurna pukul City di Community Shield. Arsenal tampil dominan mengalahkan Manchester City 3-0 di ajang Community Shield 2026. Ricardo Calafiori mencetakkan gol cepat lewat assist dari Lewis Kelly, sementara Crystal Solis tampil sebagai salah satu bintang di lapangan. Calafiori menyebut performa timnya sudah mendekati kesempurnaan dan menjadi ujian mentalitas penting usai musim lalu. Kemenangan ini membawa Arsenal mengoleksi 18 trofi Community Shield dan menjadikannya tim tersukses kedua di ajang tersebut setelah Manchester United. Kejutan, PSG ditumbangkan Lens di ajang Piala Super Prancis. PSG gagal mempertahankan gelar Piala Super Prancis usai kalah 0-1 dari Lens. Meski diunggulkan dan bermain agresif sejak awal, Les Parisiens malah kebobolan lewat gol dari Florian Thauvin di menit ke-30. PSG bermain 10 orang usai Nuno Mendes diusir di babak yang kedua dan gagal menyamakan skor hingga laga selesai. Ini menjadi trofi pertama Lens di ajang tersebut. Sementara PSG tetap jadi klub tersukses dengan koleksi 14 gelar sepanjang sejarah. Tutup pramusim manis, Liverpool libas Como 2-0. Liverpool menutup pramusim dengan kemenangan 2-0 atas kemudian Anfield Stadium. Cody Gakpo membuka skor di menit ke-23 lewat umpan silang dari Jeremy Frimpong. Sebelum akhirnya bek baru Jeremy Jagger berhasil mencetakkan gol di laga debutnya. Como sempat memperepotkan lini pertahanan Liverpool di babak kedua, namun tetap gagal membalas hingga peluit berakhir. Hasil positif ini menjadi modal berharga bagi Liverpool sebelum menghadapi laga pembuka di Liga Inggris melawan Newcastle di akhir pekan. Alejandro Garnacho nonaktifkan Instagramnya. Alejandro Garnacho menonaktifkan akun Instagramnya usai mantan kekasihnya yakni Eva Garcia mengunggah curhatan emosional tentang kepindahan yang menyakitkan dari rumah kenangan mereka bersama sang anak. Meski tak menyebutkan nama secara langsung, unggahan itu memicu spekulasi publik yang mengaitkannya dengan sejarah hubungan mereka berdua. Garcia menegaskan perasaan rumah tetap ada meski kehilangan tempat tinggal fisik. Garnacho sendiri kini lebih fokus membangun karirnya bersama klub barunya Aston Villa. Dipecat MU, Maguire justru doakan sukses Amorim di AC Milan. Maguire mendoakan kesuksesan untuk Ruben Amorim di AC Milan usai pertemuan mereka dalam laga uji coba MU melawan Milan di Polandia. Maguire mengaku senang bertemu kembali dan tak menyimpan dendam dan menilai Amorim hanya kurang beruntung selama menukangi Manchester United. Ia yakin sang pelatih asal Portugal itu akan sukses di klub barunya tersebut. MU sendiri kalah 2-4 dari AC Milan asuhan dari Ruben Amorim. Cedera Mateta ternyata lebih parah dari dugaan. Gianfilippo Mateta mengungkapkan cedera lututnya jauh lebih serius dari yang disampaikan oleh Crystal Palace. Terungkap saat tes medis kepindahnya ke AC Milan batal di Januari yang lalu. Striker asal Prancis itu justru berterima kasih atas ketelitian tim dokter Milan yang mengungkapkan masalah sebenarnya. Alih-alih ia merasa kecewa. Ia sebelumnya sempat bermain dengan lutut bengkak selama 2,5 bulan sebelum akhirnya ketahuan butuh operasi tambahan. Berbeda dari keyakinan Palace yang menilai terapi saja sudah cukup. Gantikan Bruno Guimaraes dan Bruno resmi jadi kapten Newcastle. Dan Bruno resmi ditunjuk sebagai kapten permanen Newcastle United oleh manajer Matthias Jesle, menggantikan Bruno Guimaraes yang telah pindah menuju Arsenal. Bek berusia 34 tahun ini disebut sebagai pemimpin alami yang sangat memahami hubungan klub dengan kota Newcastle, meski Jesle belum pernah melihatnya bermain secara langsung. Dan Bruno sendiri mengaku terhormat memimpin timnya secara permanen setelah 4,5 tahun membela The Magpies. Ia diharapkan membantu adaptasi pemain muda di era baru bersama Jesle. Masa depan tak jelas Enzo Fernandez dicemooh supporter sendiri. Enzo Fernandez mendapatkan cemoohan dari sebagian supporter Chelsea saat tampil di laga pramusim melawan Real Sociedad terkait ketidakjelasan masa depannya yang dikaitkan dengan Real Madrid dan juga Manchester City. Meski kontraknya masih berlaku hingga tahun 2032, gelandang Argentina itu sempat mengungkapkan rencana meninggalkan London Barat. Fernandes kini diyakini akan bertahan usai transfer musim panas berakhir tanpa tawaran resmi bagi pemain bernilai 120 juta euro tersebut. Untung besar kepergian Ferran Torres ke PSG suntik keuangan Barcelona. Kepindahan Ferran Torres ke PSG memberikan keuntungan finansial besar bagi Barcelona, sekitar 50 juta euro dalam perhitungan Financial Fair Play.
Setelah 4,5 musim penuh dengan pasang surut di Catalunya, penjualan senilai hampir 50 juta euro ini menghasilkan keuntungan akuntansi sekitar 40 juta euro setelah dikurangi sisa nilai buku. Penghapusan beban gaji tahunan pemain turut berdampak kepada positif bagi financial fair play dari klub, dan naskah ini diperkirakan membantu Barcelona untuk bisa mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas. Ngambek saat diganti, Al Hilal pertimbangkan lepas Benzema. Karim Benzema terlihat kesal saat ditarik keluar lapangan pada laga kemenangan Al Hilal atas Al Faisali yang dimenangkan 4-2. Meski sebelumnya ia berhasil mencetakkan gol lewat penalti. Sikap tersebut membuat petinggi klub kabarnya mempertimbangkan melepas sang striker meski kontrak barunya masih berlaku hingga musim panas 2027. Dikabarkan klub siap membayar sisa gaji dari sang pemain. Al Hilal disebut akan mencari penggantinya terlebih dahulu sebelum benar-benar melepas Benzema yang baru bergabung di awal tahun 2026 kali ini. Gebrakan terbesar musim panas, Rodri resmi menuju Barcelona. Manchester City dan juga Barcelona akhirnya mencapai kata sepakat soal transfer dari Rodri. Menurut laporan dari The Athletic, Barcelona akan membayar sekitar 76,5 juta euro atau sekitar 1,57 triliun rupiah, terdiri dari 60 juta euro di muka plus bonus minimal 11 juta euro. Manchester City sempat 2 kali menolak tawaran mereka karena dianggap harganya terlalu rendah untuk kapten juara Piala Dunia bersama timnas Spanyol. Rodri yang kini berusia 30 tahun akan terbang ke Barcelona untuk tes medis sebelum akhirnya menekan kontrak berdurasi 4 tahun. Selama 7 musim di Manchester City, ia tampil sebanyak 298 kali dan meraih 12 trofi. Barcola digantung, PSG 2 kali tolak tawaran dari Liverpool. Liverpool serius memburu Bradley Barcola sebagai amunisi baru pasca kepergian dari Mo Salah dan kemungkinan hengkangnya Cody Gakpo menuju Tottenham Hotspur. Namun menurut laporan dari media Prancis, PSG sudah menolak 2 kali tawaran dari Liverpool senilai 10 juta euro dan 110 juta euro karena dianggap masih jauh dari harga yang mereka minta. PSG sendiri mematok Barcola di harga 160 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah dengan alasan pemain 23 tahun itu masih punya sisa kontrak 2 musim dan ia berkualitas tinggi. Liverpool dikabarkan akan kembali mengajukan tawaran baru dan berharap PSG mau melunak sebelum bursa transfer resmi ditutup. Perang 3 klub raksasa rebutkan gelandang muda Belanda. Barcelona dikabarkan ikut terjun dalam perburuan Kees Smit, gelandang 20 tahun asal AZ Alkmaar yang sebelumnya sudah diincar oleh Atletico Madrid dan juga Real Madrid. Menurut laporan, Smit dianggap menjadi salah satu talenta lini tengah paling bersinar di Belanda sejak membawa AZ juara UEFA Youth League di tahun 2023 dengan kemampuan 2 kaki dan juga visi bermain di ruang sempit yang menarik perhatian klub-klub besar dari Eropa. Nilai pasarnya ditaksir mencapai 60 juta euro. Namun bagi Barcelona, minat serius terhadap Smit kemungkinan baru akan terrealisasi setelah transfer Rodri selesai. Jalan pulang Nicolas Jackson ke Spanyol terbuka lebar. Atletico Madrid tengah mendekati penyerang Chelsea yakni Nicolas Jackson sebagai langkah antisipasi jika Julian Alvarez yang sudah menyatakan niat untuk pindah ke Barcelona benar-benar hengkang di akhir bursa transfer kali ini. Nicolas Jackson yang baru berusia 25 tahun musim lalu dipinjamkan ke Bayern Munchen dengan mencetakkan 11 gol dan juga 6 assist dari total 34 laga. Ia juga pernah merasakan atmosfer di La Liga bersama Villarreal dengan koleksi 13 gol dan juga 6 assist dari 48 penampilannya. Kontraknya di Chelsea sendiri masih berlaku hingga tahun 2031 dengan bandrol sekitar 40 juta euro. Transfer ini berpotensi menjadi win-win solution. Chelsea merampingkan skuad sementara Atletico menambah amunisi di lini depan. Domino kiper Suzuki ke Villa, Emi Martinez dilirik Juventus lagi. Parma dilaporkan sepakat melepas kiper timnas Jepang yakni Shion Suzuki ke Aston Villa seharga 30 juta euro plus bonus 5 juta euro dengan kontrak hingga tahun 2031. Suzuki sempat didekati oleh PSG tetapi memilih Aston Villa yang telah memantaunya 2 tahun terakhir. Kepindahan ini membuka jalan bagi Juventus untuk menggait Emi Martinez, kiper yang sudah 6 musim membela Aston Villa dan berhasil menjadi juara Liga Eropa
Eropa di musim lalu. Juventus mengajukan 7 juta euro plus bonus, sementara Villa meminta 10 juta euro. Namun selisih ini diyakini bisa dijembatani dalam beberapa hari ke depan. Napoli incar otak lini tengah mantan gelandang dari Madrid. Napoli kini berupaya mendatangkan gelandang berpengalaman Dani Ceballos untuk bisa memperkuat lini tengah asuhan dari Max Allegri. Ceballos yang kini berstatus sebagai bebas transfer usai meninggalkan Real Madrid juga masih berkomunikasi dengan klub asalnya yakni Real Betis. Namun Napoli dinilai lebih bersemangat memboyongnya demi ambisi bersaing di berbagai kompetisi musim depan. Juventus juga turut memantau situasi dari Ceballos sejak musim lalu, tetapi bukan prioritas utama mereka saat ini. Status bebas transfer membuat Napoli berpeluang bergerak cepat mengamankan tanda tangannya terlebih dahulu, memanfaatkan pengalaman Ceballos di level tertinggi sepak bola Eropa. PSG datangkan winger muda Belgia, pintu keluar Barcola semakin lebar. PSG resmi mencapai kata sepakat transfer Mikakos dari Ajax Amsterdam senilai 55 juta euro plus bonus hingga 10 juta euro dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Coach yang masih berusia 21 tahun berhasil mencetakkan 17 gol dan juga 13 assist musim lalu di Liga Belanda, serta baru debut bersama timnas Belgia. Kehadirannya menyusul rekrutan baru Ferran Torres dan juga Magnus Aguilera dan membuat lini depan PSG semakin sesak, sehingga nama Bradley Barcola dan juga Ibrahim Baye menjadi kandidat terkuat untuk dilepas. Keduanya absen saat PSG kalah 0-1 dari Lens di Piala Super Prancis dan diisukan akan diboyong Liverpool musim ini. Bintang Piala Dunia Maroko kian dekat menuju Etihad. Manchester City dikabarkan kian dekat untuk bisa mendatangkan Ayub Buadi dari Lille sebagai antisipasi Rodri yang benar-benar hengkang menuju Barcelona. City sebelumnya sudah mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest harga 116 juta pound sterling, dan menurut laporan dari media Prancis, Lille baru akan melepas Buadi di harga kisaran 100 juta euro atau sekitar 85 juta pound sterling, mengingat kontrak sang pemain masih berlaku hingga tahun 2031. Pemain Maroko yang tampil bagus di Piala Dunia itu sudah mencatatkan 96 penampilan dan 4 assist untuk Lille sepanjang karirnya di Liga 1 Prancis. Juventus incar transfer ganda dari AC Milan. Setelah menuntaskan urusan kiper, Juventus kini merancang langkah berikutnya dengan membidik 2 pemain AC Milan yakni Youssoupha Fofana dan juga Fikayo Tomori. Menurut laporan dari media Italia, Juventus telah melakukan kontak informal dengan Fofana yang kini bervaluasi kurang dari 20 juta euro setelah ia tersisih dari rencana utama Ruben Amorim musim ini. Tomori yang masih berkontrak hingga tahun 2027 mempunyai nilai valuasi mencapai 15 juta euro. Namun sayangnya Milan dikabarkan lebih memilih menjual Tomori ke klub luar Italia ketimbang memperkuat rival di ajang Serie A. Here we go, Ronaldo beri sinyal kuat akan pensiun. Dalam wawancaranya bersama Vogue, Cristiano Ronaldo mengungkapkan musim ini kemungkinan menjadi tahun terakhirnya sebagai pemain profesional dan ingin meninggalkan warisan yang spektakuler. Ia mengaku sudah memetakan kehidupan usai pensiun mulai dari bepergian, menghabiskan waktu bersama keluarga hingga bermain padel. Meski kontraknya di Al Nassr masih berlaku hingga Juni 2027. Ronaldo sebelumnya sudah memastikan Piala Dunia 2026 sebagai penampilan terakhirnya bersama timnas Portugal yang berhasil mencetakkan 3 gol sebelum tersingkir di babak 16 besar. Karirnya mencakup Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus, dan Al Nassr dengan koleksi 5 trofi Ballon d'Or. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.